Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, semoga dirahmati, diberkahi, diridhoi, diselamatkan oleh Allah, dibahagiakan oleh Allah, hasanah fid dunya sampai hasanah nanti di akhirat. Pada kesempatan malam hari yang penuh dengan cerahnya hati dan pikiran kita, kali ini akan membahas tentang tema yang sangat sensitif, tema yang sangat dalam pengertian dan pemahaman, serta tema yang mengandung kontroversi, mengundang pro dan kontra, yaitu tentang konsep kiamat sama dengan reinkarnasi, sama dengan punerbawa, sama dengan manitis. Ini tema yang jarang dibahas oleh generasi tua. Namun seiring dengan perkembangan zaman, tantangan zaman, anak-anak muda kita saat ini mulai mengulik rasa keingintahuan mereka terhadap keyakinan, doktrin yang selama ini kurang ilmiah. Selama ini banyak di antara umat Islam yang belum berani menyampaikan ini pada khalayak umum dengan alasan orang-orang awam belum siap untuk menerima pengetahuan tentang punarbawa, tentang kiamat, tentang yaumul ba'as, tentang konsep manitisnya manusia dari hidup sampai meninggal dunia, sampai dengan hidup lagi di dunia. Di dalam ajaran agama-agama non-Abrahamik di belahan bumi bagian timur sudah berkembang sejak lama ajaran dharma, amal saleh atau perbuatan baik. Tidak dan belum memiliki nama agama tertentu. Di Nusantara pada masa lalu sudah lama berkembang agama dharmits original, agama dharma asli. Tatanan kehidupan manusia secara vertikal hubungan dengan Tuhannya dan horizontal berhubungan dengan makhluk di sekelilingnya. Bahkan agama Hindu dan Buddha itu asal usulnya berasal dari Nusantara. Jangan dibolak-balik. Sama dengan pemahaman kita selama ini yang dicekoi dengan informasi yang minim akurasi, yaitu Candi Borobudur itu Candi Buddha. Sebelum ada agama Buddha, lahir Sang Siddhartha Buddha Gautama, Borobudur itu sudah ada. Ini bisa dibantah, tergantung siapa yang menyampaikan pengetahuan tentang ini. Karena
Di Candi Borobudur itu sendiri adalah candi yang 7200 sebelum Masehi sudah ada. Pernah dibangun kembali oleh dinasti Shailendra, Nabi Daud. Di situ relief-reliefnya itu adalah duplikat dari kitab Zabur. Jadi Zabur itu adalah lempengan, bukan kitab. Kalau di Bible kan ada Mazmur kan, nyanyian Nabi David. Tapi sebenarnya itu secara terukir ya, di relief Candi Borobudur, baik yang ada di Bawana Driyo, Bawana Trio, dan Bawana Langgeng. Ada tingkatan 3 ya, dari bawah, tengah, dan atas. Itu menggambarkan kehidupan manusia. Kiblat manusia Nusantara ya di Borobudur itu. Di monumen Nusantara yang bernama Buana Cakapala. Bukan Borobudur. Buana Cakapala. Yang terdiri dari Buana, Driyo, Indriyo, kehidupan di alam bawah, Buana Trio meningkat tengah-tengah, dan Buana Langgeng sampai nanti menjelang mutmainnah. Itu yang perlu dipelajari. Di manusia Nusantara ini harus belajar bukan teks tertulis. Zabur itu bukan tulisan, tapi lukisan yang tergambar dalam relief Candi Borobudur itu. Sebelum dipasang relief yang berbentuk ukiran-ukiran yang ada di situ, itu sudah ada, monumennya sudah ada. Cuma seperti Ka'bah itu. Dulunya sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada, tapi sempat rusak. Dibangun lagi oleh dinasti-dinasti, penguasa-penguasa pada waktu itu. Jadi relief dari Borobudur itu adalah bentuk daripada kutipan dari kitab Zabur. Duplikat Zabur ya ada di Borobudur itu. Selama ini yang dipelajari oleh anak didik kita ya, Borobudur itu peninggalan Candi Buddha. Candi Buddha, mana ada Buddha seperti itu? Hidungnya, rambutnya, reliefnya ayo dipelajari semua. Di situ ada suku bangsa di seluruh dunia ada di situ. Mulai zaman ya, gambaran manusia sebelum Nabi Adam alaihissalam sampai setelah Nabi Adam alaihissalam. Kembali kepada bahasan tentang gambaran Bawono Driyo. Di situ ada lukisan Karmawi Bangga. Itu ada hukum sebab akibat. Hidup di dunia kita umat manusia sekarang ini yang kita alami ini penuh dengan hukum tabur tuai, hukum sebab dan akibat. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa kiamat itu adalah reinkarnasi. Beda bahasa saja. Manitis itu sama dengan punarbawa. Jadi tidak langsung kita samakan 100% tidak. Ada kemiripan. Beda bahasa tapi sama esensinya. Selama ini dalam konteks ajaran agama Abrahamik, agama Samawi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan keturunannya dengan kitab suci Taurat, Mazmur, Zabur, Injil, dan Al-Quran, tidak menerima konsep reinkarnasi. Karena memang reinkarnasi bukan bahasa Arab, bukan bahasa Yahudi, bukan bahasa Suryani, bukan bahasa Kipti, tapi bahasa Latin. Re kembali in masuk karnis daging, kembali menjadi daging.
dari jiwa yang lama, masuk ke dalam raga baru setelah kematiannya. Masalah waktu di alam barzahnya itu berapa tahun, ya inilah yang namanya kiamat itu tidak ada yang tahu, hanya Allah. Innallaha indahu ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jadi rahasia Allah tetap. Finishnya, finalnya, muaranya itu nanti tetap Allahu a'lam. Karena semua atas kebijakan, ketentuan, kodrat dan iradatullah. Sering saya sampaikan bahwa dalam memahami kiamat, kita ini masih banyak yang rancuh. Hanya menggunakan pemahaman secara terminologi yang selama ini diyakini, tidak merujuk pada akar etimologi, segi bahasa atau logotan, sehingga pemahaman tentang kiamat ini selalu membingungkan. Wong kiamat itu artinya bangkit, kok diartikan rusak itu bagaimana? Kalau rusak itu Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, kejadian mendadak Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, dan seterusnya. Kembalikan ke akar masalah, etimologi bahasa logotan, ketemu nanti. Jadi kiamat itu bangkit kembali menjadi manusia, terlahir kembali, keluar dari kuburan rahim ibu-ibu kita manusia, perempuan-perempuan kita. Itu namanya kiamat. Sudah banyak tema dalam video di channel ini yang saya sampaikan tentang pengertian dari kiamat itu. Apa? Jadi kiamat itu bisa dikatakan reinkarnasi. Tapi reinkarnasi yang islami. Ada kemiripan dengan reinkarnasi teori dari agama-agama Hindi, Bali, dan Budi. Hampir ada kesamaan, karena memang intinya semuanya juga berdasarkan wahyu ilahi, cuma beda bahasa saja. Sama dengan ketika kita memahami konsep surga dan neraka. Di dalam Islam tidak pernah mengenal yang namanya istilah surga dan neraka, itu enggak ada. Yang ada adalah jannah dan nar. Sama dengan agama non-Abrahamik tidak pernah mengenal yang namanya malaikat. Gak ada. Dewa masuk dalam kategori atman, jiwa yang bersih suci. Atman. Jadi dalam rukun imannya agama Dharma atau agama Hindu Bali itu pertama percaya kepada Sang Hyang Widiwasa. Yang kedua percaya adanya Atman, atau orang Jawa katanya teman. Atman itu jiwa, software, aplikasi yang terus update jiwa manusia. Atman atau ngateman. Terus yang ketiga adalah percaya akan adanya karma pala. Karma pala itu kalau dalam rukun iman itu ya qadha qadar, yang berhubungan dengan punarbawa. Punarbawa yang keempat. Punarbawa itu lahir kembali, reinkarnasi itu, kiamat itu, bangkit itu, lahir itu, manitis itu, tetesan dan titisan itu. Pernah ada diskusi terbuka yang membahas tentang reinkarnasi, tapi hanya diikuti oleh agama-agama non-Abrahamik. Kalau agama Abrahamik, Yahudi, Nasrani, dan Muslim, Islam, pasti tidak setuju. 99% menolak konsep tentang reinkarnasi. Padahal sama. Reinkarnasi ya kiamat itu. Maaf ya.
kita harus mengosongkan gelas kita masing-masing supaya diskusi itu benar-benar netral. Jangan membawa gelas dengan isi, ada yang membawa teh, ada yang membawa kopi, ada yang membawa jahe, ada yang membawa kunir dan lain sebagainya. Jangan, kosongkan semua. Anggaplah bahwa kita ini semuanya tidak tahu. Kita hanya melakukan pendekatan ya untuk mencari titik kebenaran dan persamaan. Kalau belum sudah menurut saya, ya semuanya akan saling mengaku benar masing-masing sesuai dengan keyakinannya. Oleh sebab itu pentingnya kita untuk open minded. Kebenaran itu kan berversi, versinya siapa? Dan bervariasi. Dua itu berasal dari 1 tambah 1, berasal dari 10 dikurangi 8, berasal dari 4 dikurangi 2, berasal dari 5 dikurangi 3, berasal dari 11 dikurangi 9, dan seterusnya. Itulah kebenaran. Oleh sebab itu harus secara gencar dan terus-menerus diadakan diskusi seminar terbuka tentang kiamat dan reinkarnasi itu. Reinkarnasi itu di dunia barat, dunia maju itu tidak termasuk bagian dari keyakinan sebuah agama, tapi masuk dalam kategori sains, ilmu pengetahuan. Karena reinkarnasi itu hukum alam, hukum fisika, tarik-menarik, kuantum. Semua akan terlahir menjadi atom. Karena fisik ini terdiri dari susunan atom-atom. Subatomik, atom, lalu menjadi fisik seperti kita ini. Setelah kita mati pun akan menjadi atom kembali. Akan menjadi jiwa yang tidak bisa memiliki jenis kelamin. Jadi nanti kalau kita mati, sekarang kita kan jadi laki-laki. Setelah kita mati, nanti akan bangkit, dikiamatkan oleh Allah, direinkarnasi kembali, dihidupkan kembali, diba'atskan kembali di bumi ini menjadi laki-laki atau tidak, ya tergantung. Tergantung. Karena seperti malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin. Kalau jin ada jenis kelamin. Tapi kalau manusia yang sudah meninggal dunia atau jin yang mati, itu juga dia lepas dari hukum min plus, positif negatif. Tergantung dharma amal perbuatannya pada waktu dia masih hidup. Reinkarnasi itu sebuah keniscayaan. Itu bukan bahasa Arab, bahasa Latin. Kembali menjadi daging, kembali menjadi manusia, terlahir kembali dari rahim ibu kita masing-masing. Sehingga dengan pemahaman ini, kita tidak perlu menunggu kiamat 2025, menunggu kiamat 2030 dan seterusnya, karena memang kiamat sudah terjadi dan terus terjadi, sedang berlangsung dan masih berlangsung sampai matis samawat wal ard. Kiamat itu bangkit, qoma yaqumu qiyaman, bukan hancur. Persepsi kita selalu kiamat hancur, kiamat mati, gempa bumi kiamat. Enggak, kiamat itu bangkit, lahir kembali menjadi manusia baru dengan jiwa yang lama. Lah, apakah semua manusia yang ada di muka bumi ini yang miliaran, ada yang mengatakan 7,5 miliar, ada yang mengatakan 9 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, apakah semuanya hasil dari reinkarnasi itu saja jiwanya? Tidak seperti itu. Karena setiap makhluk yang ada di alam semesta raya ini selalu berevolusi. Kita pernah mendengar cerita anjingnya Ashabul Kahfi juga masuk surga. Ontanya Nabi Saleh juga masuk surga.
Dan bahkan pohon kurma pun pada zaman Rasulullah bisa berbicara. Bisa berbicara. Jadi setiap yang ada di muka bumi ini, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, dari sub terkecil atom, ya, itu semua selalu berevolusi, terus akan menjadi yang terbaik. Dan intinya, terlahir menjadi manusia itu adalah sebuah kesempatan yang berharga. Iblis itu sampai dengki, iri, dendam dengan ras manusia modern, Homo sapiens Nabi Adam itu, ya gara-gara kepingin menjadi pengelola bumi, kepingin menjadi manusia. Malaikat pun itu sebenarnya kepingin jadi manusia. Terlahir menjadi manusia ini adalah sebuah kesempatan untuk bisa merubah status kita menjadi ahsani takwim, atau turun terjun bebas asfala safilin. Kita sendiri yang menentukan. Jadi semua makhluk hidup, baik yang hidup senyawa ataupun bernyawa, rumput, tumbuh-tumbuhan, semua itu membaca tasbih, memahasucikan Allah. Langit bumi juga memahasucikan Allah. Gunung, air yang ada di lautan, semua juga memahasucikan Allah dengan bahasa masing-masing. Berarti mereka juga punya naluri. Ikan-ikan yang ada di laut, yang tak terhitung jumlahnya, itu juga bisa berevolusi menjadi makhluk yang sempurna. Bisa menjadi manusia, ya wallahu a'lam. Ini hukum alam, hukum fisika. Sama dengan umat Islam, bolehkah belajar ilmu fisika? Ya boleh. Ilmu komputer? Ya boleh. Wah, itu gak termasuk agama. Saling mendukung. Agama dengan sains itu harus seiring sejalan. Logika dan dogma itu harus berjalan bersama. Tidak bisa dipisahkan. Agar senantiasa kita ini menjadi insan kamil, manusia yang sempurna. Tidak hanya yakin saja, tapi paham dari mana mau kemana kita ini, tujuan apa hidup kita ini. Kalau hanya sekedar retorika, teori saja, ya kita akan terjebak dengan rutinitas, ritualitas saja tanpa nilai inti spiritualitas. Oleh sebab itu, belajarlah tanpa batas. Jangan merasa bahwa setelah kita khatam, setelah kita futuh, setelah kita lulus bergelar doktor dan semua profesor sekalipun itu terus ilmunya final. Nggak ada ilmu final itu. Tafsir Quran itu juga dinamis, sesuai dengan dinamika kehidupan, tidak statis. Begitu juga kitab-kitab kuning yang selama ini dipahami oleh kalangan pesantren. Seakan-akan kalau sudah megang kitab kuning itu sudah final. Nggak ada lagi terusannya. Bukan semifinal, sudah final katanya. Ya wis ini titik, itu keliru. Keliru. Karena ilmu pengetahuan itu berkembang terus. Dinamis. Seiring dengan perkembangan waktu. Begitu juga tentang konsep kiamat, reinkarnasi, punarbawa, manitis itu. Beda bahasa, namun esensinya sama. Orang yang saat ini hidup terlahir menjadi manusia perempuan, suatu saat bisa lahir kembali, dikiamatkan oleh Allah menjadi laki-laki. Atau sebaliknya. Tergantung jejak rekam amal perbuatannya pada waktu dia masih hidup di dunia. Di dunia dimensi 3 kita ini, saat ini. Ketika kita mendengar dan melihat berita pembunuhan-pembunuhan, mudahnya orang membunuh orang,
kecelakaan, 15 nyawa melayang karena bocornya tangki Pertamina di Jakarta kemarin itu, kematian secara mendadak seperti itu. Begitu juga kematian-kematian yang lain akibat kriminal-kriminal. Ini adalah bentuk daripada proses manusia sedang menghadapi fase kiamat, fase reinkarnasi, fase kamar karma pala, fase yaumuddin, fase hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang selalu kita ikrarkan setiap kali kita membaca suratul Fatihah. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Ini didahului dengan Maliki Yaumiddin. Jadi kita harus senantiasa memohon pertolongan dengan menyembah kepada Allah, karena kita akan menghadapi hari yang membalas amal perbuatan kita, baik secara langsung atau tidak langsung. Kalau kita di tanah haram, itu biasanya kalau kita melakukan kesalahan itu dalam waktu dekat akan terlihat dibalas di sana, di Makkah, di wilayah haram, dan Madinah wilayah haram. Maliki Yaumiddin, Allah yang merajai hari pembalasan. Kapan hari pembalasan itu? Ya sekarang ini dan nanti. Kalau saya menyampaikan ceramah tentang konsep ini, selalu saya sampaikan bahwa kehidupan itu ya dunia hasanah, wafil akhirah juga hasanah. Ini tujuan utama kita. Jadi kita tetap percaya akan adanya akhirat. Akhirat itu seperti keping mata uang. Ini sisi dunia, ini sisi akhirat, dekat. Akhirat itu dekat. Ya satu keping dunia, sisi kanan, akhirat sisi kiri, atau sebaliknya. Akhirat, langit, Sidratul Muntaha, dan bahkan kalau kita mencari di mana Allah berada, itu tidak perlu jauh-jauh. Hanya lintas batas ruang dan waktu secara dimensional. Jangan kita berkeyakinan berpaham bahwa Allah itu jauh. Allah itu di Mekah, di Ka'bah, tamu-tamu Allah. Seakan-akan Allah itu punya rumah dan memiliki tamu-tamu orang yang beribadah haji dan umroh. Tidak seperti itu. Itu hanya metafor, majas, kiasan, perumpamaan. Jangan diartikan secara hakiki. Sama dengan akhirat. Sekarang ini sudah menjadi akhirat bagi orang yang hidup pada masa lalu. Dan akhirat kita itu ya nanti. Diibaratkan seperti jari telunjuk kita yang kita masukkan ke dalam samudra, air laut. Kita tarik. Inilah dunia. Air yang menempel di jari telunjuk kita ini dunia. Kecil. Air laut yang begitu besar itulah akhirat. Jadi ruang dan waktu dunia dengan akhirat berbeda. Sesuai dengan pemahaman umat manusia, keyakinannya, apa yang ia yakini. Jadi akhirat itu nanti, benar nanti, tapi tidak terlalu jauh dari kita.
kita bisa mengaksesnya dan mempersiapkan bekalnya mulai dari kehidupan kita di dunia. Kembali pada konsep tentang kiamat dan reinkarnasi. Apakah itu sama? Sekali lagi saya sampaikan, berbeda tapi sama. Ini jawaban saya lebih bijaksana. Berbeda tapi sama. Suatu saat manusia akan mempelajarinya dalam bentuk seminar terbuka. Secara umum, manusia akan semakin tercerahkan. Wah, itu aliran kepercayaan agama. Enggak. Kalau di dalam agama Abrahamik namanya kiamat, kalau di dalam agama non-Abrahamik namanya reinkarnasi. Di dalam agama Kapitayan Jawa itu namanya manitis. Di dalam ajaran agama Hindu itu Punarbawa, terlahir kembali. Sesuai yang diamini oleh ratusan ulama yang berkumpul di Amman, ibu kota Jordania, yang diprakarsai oleh Raja Abdullah II. Raja Abdullah ini benar-benar tes DNA loh, ini keturunannya nyambung kepada Rasulullah loh, satu-satunya di dunia. Ini mengakui bahwa 8 mazhab umat Islam di seluruh dunia ini tidak boleh dikafirkan, tidak boleh dimurtadkan, tidak boleh dikatakan fasik, kafir, zindik, neraka, halal darahnya, tidak boleh. Termasuk diantaranya adalah paham yang ada di dalam Syiah Ja'fariyah dan Syiah Zaidiyah. Sampai sekarang sebagian sekte Syiah Alawiyah yang ada di Suriah, sebagian di Turki, ya, sebagian sufi-sufi itu percaya reinkarnasi itu ada, beda bahasa saja. Bahasanya itu rojaah namanya. Kalau orang Indonesia itu membuat bahasa-bahasa sendiri apa, tanazul, macam-macam. Itu reinkarnasi, beda bahasa, sama dengan surga dan neraka, jannah dan nar. Beda sebutan saja. Jadi di antara mazhab yang diakui itu dalam Islam ya, percaya adanya reinkarnasi. Oleh sebab itu kita tidak boleh mengatakan mereka itu sesat. Itu bagian daripada lintas mazhab. Oleh sebab itu kita harus sering belajar pengetahuan lintas mazhab. Selama ini yang kita pahami dan kita pelajari hanya satu mazhab saja. Sama seperti yang saya sampaikan tentang redaksi tahiyat itu, ini macam-macam ya kan? Dan semuanya ya benar. Kelihatannya ini aneh. Insya Allah untuk kedepannya generasi muda kita ini akan tertarik. Saya sedang menyampaikan ini di hadapan mahasiswa, itu mereka antusias, ingin belajar lebih dalam. Karena selama ini yang percaya akan adanya reinkarnasi itu ada di Fakultas Psikologi Kejiwaan dan Filsafat. Nah, di dalam Islamnya ini belum ketemu bagai air dengan minyak. Ustadz Kiai nutup-nutupi, takut nanti umat menjadi ngerti bahaya itu. Nah, ini kan ya nggak baik juga. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu juga penuh dengan tanda-tanda akan adanya reinkarnasi itu, termasuk hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait dari mazhab Ja'fari. Itu sering menyampaikan bahwa orang-orang Syiah itu tidak boleh makan ikan yang tidak mempunyai sisik belut, karena di dalam belut itu kemungkinan ada jiwa manusia yang terjebak di dalamnya ya. Kenapa Rasulullah memperbolehkan makan dop? Dop itu biawak gurun ya, karena pada waktu itu jelas ini bukan hewan reinkarnasi. Termasuk ada cerita bahwa kadal ya itu tidak boleh dibunuh ya, karena
kadal itu yang melindungi Nabi Ibrahim misalkan. Yang boleh dibunuh itu cicak, karena cicak itu yang menyembur-nyemburkan lidahnya, meniup-niup api untuk membakar Nabi Ibrahim. Ini kan cerita-cerita yang perlu kita kritisi. Kenapa umat Islam disunahkan untuk membunuh cicak? Cicak itu maksudnya apa? Cicak itu apakah reinkarnasi dari manusia atau memang dia itu murni hewan biasa? Kan ada itu. Aku dulu sejak kecil itu malah dididik kiai saya untuk ada karet itu tak bundel-bundel ini, cari cicak di mana-mana karena membunuh satu cicak itu surga. Nah, cicak bentuk apa? Cicak gurun atau cicak Asia, dikonit atau tokeknya? Kan kita nggak paham. Nah ini simbol sebenarnya, jangan diartikan sebagai cicak asli, karena di dalam cicak itu mungkin ada jiwa manusia yang tertahan. Bisa juga di dalam ular itu ada jin dan juga ada jiwa manusia yang terperangkap di dalamnya. Oleh sebab itu kalau kita menemukan ular di dalam rumah kita itu jangan dibunuh, usir dulu aja dari rumah, ya. Baru setelah itu terserah. Kemungkinan ular itu jin juga bisa. Banyak sekali tanda-tanda yang Rasulullah sampaikan tentang adanya reinkarnasi itu. Bahkan di dalam ayat suci Al-Quran juga banyak. Kalau mencari dalil tentang reinkarnasi itu umbruan, cuma beda tafsir saja. Beda tafsir saja. Oleh sebab itu setiap tafsir yang ada sampai saat ini itu belum final. Belum final. Jangan katakan sudah stop titik, enggak ada. Jangan. Masih bisa dibahas kembali dengan ijma, konsensus, dan qiyas analogi. Quran, hadis, ijma, qiyas. Oleh sebab itu isyarat-isyarat yang Rasulullah sampaikan itu perlu kita pahami dan kita pelajari. Rahasia di balik informasi yang Rasulullah sampaikan tentang turunnya Imam Mahdi, juga tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kalau kita maknai secara hakiki, ya akan turun seperti Superman, Spiderman, Batman dari langit gitu. Ya enggak. Kalau kita tarik ke ranah kiamat, reinkarnasi, akan ketemu. Oh, ternyata jiwa Nabi Isa itu masuk ke dalam raganya Fransiskus Paus di Vatikan. Bisa juga Imam Mahdi itu masuk ke dalam raganya Syekh Ahmad At-Thayyib, Grand Syekh Al-Azhar Kairo. Bisa juga Imam Mahdi versi-versi setiap negara. Sampai sekarang banyak orang umat Islam yang masih menunggu kedatangan Nabi Isa, kedatangan Yesus. Lah apa bedanya dengan orang Kristen kalau gitu? Quran sudah mengatakan jelas, Allah menyampaikan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut. Masih kita tolak ini dengan dasar ada hadis sahih Bukhari, Ustaz, ada Muslim, dan ada hadis-hadis riwayat yang lain. Hadis itu ditulis pada abad 2 Hijriyah, lebih duluan Al-Quran. Hukum utama kita itu dari Al-Quran. Walaupun tidak hanya Quran saja, tapi pemahaman kita berasal dari hadis. Lah, di dalam hadis itu banyak kalimat-kalimat yang misterius, gitu. Kinayah, perumpamaan. Tidak boleh kita pahami secara asal-asalan. Bahkan sudah dijelaskan oleh Allah seperti itu, kita ini masih menolak. Itu bagaimana? Yahudi Israel itu bersama-sama dengan
filosof-filosof Persia, Romawi itu pandai menyusup ke dalam setiap ajaran, khususnya ajaran agama Islam. Agama Islam ini banyak yang kacau pemahamannya, termasuk tentang wasilah. Gusti Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata. Jadi di situ ada ajaran tentang wasilah. Lalu diselewengkan wasilah itu dengan meminta kepada orang yang mati, bukan dengan amal soleh. Ini kan banyak sekali pemahaman-pemahaman seperti itu. Wabtaghu ilaihil wasilata itu dipahami dengan pemahaman yang bermacam-macam. Wasilah dengan orang yang sudah meninggal dunia. Duh, Sunan Ampel, kula panjenengan suwunaken dhateng Gusti Allah, mugi-mugi Gusti Allah maringi kula saged sugih duwe mobil loro. Ini bukan wasilah yang benar, tetapi menurut orang yang mengakui itu benar, ya benar, sesuai dengan keyakinannya. Ketika Gusti Allah, ana inda dzoni abdi bi, aku iki sesuai karo penyangkaane kawulaku marang aku. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Wasilah itu adalah media, sarana untuk kita mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. Orang-orang Nahdien yang beraliran tasawuf itu juga sering menggunakan wasilah ini dengan mengirimi Fatihah kepada Kanjeng Nabi. Nggak ada dalilnya. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatih, nggak ada. Cari dimanapun nggak ada. Itu adalah hasil karya pemahaman ulama tentang wasilah. Kalau ngirimi Fatihah kepada Kanjeng Nabi, ya sholawat itu, gitu loh. Shallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. Itu namanya doa, media. Kita sesuai dengan perintahnya Rasulullah dan perintahnya Allah. Bersolawat, bukan ngirimi Fatihah. Tapi namanya sufi, ya bukan sufi kalau nggak bikin peraturan-peraturan yang non logis, ya. Ini sufi. Wa ila hadratil Syekh Abdul Qadir wa ila hadratil. Itu cari di kitabnya itu saya belum ketemu. Yang ada itu hanya di kitab-kitab tasawuf. Lah, kalau di kitab yang dikarang oleh Imam Hambali itu ada namanya Ihda Ustawab, menyampaikan pahala bacaan Fatihah ini kepada ilar ruhi sopo. Di bacaan Fatihah kan setiap satu huruf 10 kebaikan, lalu dengan cara ini saya kirimkan kepada yang saya tuju nama-nama itu, ilar ruhi karuhun, ilar ruhi atau ilah hadrati. Jadi sesuai dengan pemahaman. Terus sebab itu memahami wasilah ini aja ini sudah bulat. Apalagi memahami tentang konsep yang paling ruwet, ya, rumit dan sulit, yaitu tentang kiamat dan reinkarnasi. Apakah sama? Sekali lagi saya jawab, ada persamaan dan ada perbedaan. Kalau ini dibuka ke khalayak umum, apakah tidak bahaya Ustadz? Nantilah bisa merubah pondasi bangunan yang lama terpasang di hati umat Islam. Enggak akan, istilahnya bertentangan, saling mendukung. Tergantung kemampuan kita untuk mengembangkan diri dalam pemahaman, mau belajar terus. Oleh sebab itu diisyaratkan oleh Rasulullah bahwa belajar itu sampai mati, bukan sampai tua, enggak sampai mati. Karena ilmu itu terus berkembang dinamis. Dulu di dalam Al-Quran juga diisyaratkan, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang saat kebangkitan, kiamatan, kehancuran, ya kan, pembalasan itu adalah di sisi Allah. Wa yunazzilul ghaitha, dan Allah menurunkan air hujan. Karena hujan itu tidak bisa diketahui, hanya perkiraannya saja cuaca itu.
Nah, ini sama dengan rezeki. Rezeki itu tidak ada yang tahu berapa bagiannya. Terus wa ya'lamu ma fil arham. Berarti hanya Allah yang mengetahui tentang apa yang ada di dalam rahim. Jenis kelaminnya apa? Ternyata teknologi modern sudah membuktikan ada foto 4 dimensi sekarang. Bisa mengetahui jelas jenis kelamin bayi yang dikandung oleh seorang wanita. Foto 4 dimensi. Yang foto 3 dimensi kurang jelas. Tapi kalau yang foto 4 dimensi jelas. Jadi bisa diketahui jenis kelamin itu sejak usia di atas 120 hari. Nah, ini kan teknologi, ya, perkembangan teknologi. Mau percaya atau tidak, sekarang ada teknologi bayi tabung, ya, ada teknologi-teknologi yang lain, bahkan ada kelahiran tanpa seorang bapak, itu juga ada. Jadi fenomena-fenomena yang ada sekarang ini adalah bukti bahwa kita ini harus terus ditantang untuk belajar, update dengan pengetahuan terkini. Jangan berhenti di sini saja. Jangan anggap semua apa yang ada yang selama ini kita pahami, kita yakini itu final. Tidak ada kata final. Masih terus berlangsung. Sama dengan akhirat selamanya. Sama dengan khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada itu jika berhubungan dengan surga. Di Turki, surganya sudah berakhir yang kena gempa bumi 7,8 skala Richter kemarin. Akhirat, hukumnya seperti itu. Surga bisa berakhir. Tapi nanti juga akan kembali dibangun menjadi surga lagi. Tapi perlu waktu, proses. Begitu juga neraka, juga akan berakhir. Kita tidak akan sakit selamanya. Kita tidak akan dipenjara selamanya. Nanti juga akan keluar dan berbahagia. Oleh sebab itu saya sampaikan kepada para pendengar dan pemirsa sekalian, jangan telan mentah apa yang saya sampaikan ini. Karena ini masih belum familiar, ya, di telinga kita semua. Apa yang saya sampaikan ini ada benarnya dan ada salahnya. Jangan diyakini semuanya benar, jangan. Hanya saya berpesan, pandai-pandailah kita untuk memilah dan memilih informasi yang ada. Saya tidak menggabungkan antara ajaran agama non-Abrahamik dengan Abrahamik, tidak. Karena ini memang fakta. Fakta. Nyata, kasunyatan, kenyataan, bukan angan-angan. Selama ini kan surga, neraka, akhirat itu kan angan-angan. Gak bisa dibuktikan secara nyata. Tapi saya bisa membuktikan secara nyata bahwa surga itu sekarang ini, neraka itu juga sekarang ini. Dunia ini juga ada akhiratnya, dan akhiratnya sekarang ini ya di bumi ini. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dari mana informasinya? Dari kitabullah. Sama. Hanya beda tafsir saja. Dari hadis juga, hanya beda paham saja. Berdasarkan konsensus ijma juga, dan berdasarkan analogi kias. Jadi tidak serta-merta ini ngawur. Menafsiri Quran seenake dhewe, ya tidak. Jadi semuanya harus perlu ilmu alat ya, untuk memahami misteri kalam ilahi itu. Kalau kita kepingin banyak bersyukur, ya, sering-seringlah kita untuk datang ke rumah sakit. Kalau kita ingin hidup ini tambah nikmat, sehat, tambah nikmat, nikmatnya sehat dapat kita rasakan, maka datanglah ke rumah sakit. Niscaya kita akan tambah syukurnya, mensyukuri atas kesehatan yang kita terima dari Allah selama ini.
Kalau kita ingin bahagia secara materi, finansial, berkunjunglah ke orang-orang miskin. Datanglah ke perkampungan kumuh-kumuh, tempat-tempat orang miskin itu. Kalau kita ingin tambah bersyukur dengan dikasih oleh Allah raga yang sempurna, tanpa cacat celah ini, datanglah temuilah orang-orang yang menderita disabilitas, cacat fisik atau jiwanya, yang terganggu jiwanya, yang peloleran ondalan ditangkepi Satpol PP, ya, ODGJ. Kalau kita ingin merasakan enaknya bebas di luar penjara, ya datanglah ke penjara. Di penjara itu kayak apa? Ada yang di penjara seumur hidup, ada yang puluhan tahun, ya. Rasanya di penjara itu kayak apa? Datanglah ke tahanan atau penjara-penjara yang ada, agar kita ini tambah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita selama ini. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, 31 kali Allah menyampaikan dalam satu surat. Kenapa kita masih mengingkari nikmat yang Allah berikan itu? Demikian sedikit tentang pemahaman kiamat dan reinkarnasi, Punarbawa dan Manitis yang saya sampaikan. Harapan saya ini menjadi pembuka mata batin, mata hati, mata fisik kita untuk terus belajar. Jangan dipercaya 100% atas apa yang saya sampaikan, karena apa yang saya sampaikan ini juga tidak sempurna, benar semua. Ada salahnya juga. Mohon maaf, wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.